check it out here in Los Angeles. The price is $8.29 a gallon for regular unleaded. $8. Harga BBM di Aku lagi isi bensin di Los Angeles. Kita lihat ya, harganya tuh berapa di sini. Harga per tanggal 7 April 2026. Termurahnya itu $6,7 per galon, guys. Gila banget. Harga sebelumnya $4 per galon, bahkan di tempat aku tinggal New Hampshire itu cuma $2,8 per galon. They weren't lying, guys. It's real. People out here taking pictures. They don't even $8. $8.21. You might as well get your. Why is gas $5 a gallon? And like, why do I have to pay rent? And why is rent so high? And why do I have to drive my car and get the gas that I have to get to go to the job that I have to pay for rent? Why do I have to do all of that stuff? Guys, ekonomi Amerika Serikat lumpuh total setelah BBM kembali naik dan naiknya sangat-sangat drastis, yaitu 77%. Gila teman-teman, dalam semalam harga BBM di Amerika Serikat dilaporkan naik 77%. Dan rakyat Amerika langsung menyalahkan kebijakan Presiden Donald Trump atas lonjakan harga bahan bakar minyak yang terjadi pada Jumat 24 April 2026. Nah, ini tentu teman-teman memperlihatkan bahwa nasib Trump kalau misalnya teman-teman perang ini berakhir akan sangat tragis. Karena Kongres Amerika Serikat sudah menolak perang, sudah memerintahkan penghentian perang dan penarikan pasukan. Rakyat AS juga sudah demonstrasi besar-besaran ini teman-teman untuk menuntut agar harga BBM dan ekonomi kembali stabil. Ekonomi di Amerika sekarang mencapai titik paling kritis teman-teman karena harga solar tembus 25.000 per galon, bahkan terus naik. Ini informasinya dari minggu lalu. Coba nanti kita cek juga harganya yang terkini berapa. Yang jelas teman-teman, Amerika sekarang sudah ketar-ketir lah. Mereka perang nggak mampu, ruginya, wah teman-teman, kalau nggak salah ruginya berapa ratus triliun akibat perang. Hampir 500 triliun lebih teman-teman. Itu kerugian yang diderita Amerika, belum kerugian dunia akibat perang ini. Jadi Amerika harus menanggung malu, harus menanggung kekalahan yang sangat telak ini. Mereka nggak mampu membuka Selat Hormuz, nggak mampu menaklukkan Iran. Jadi buat apa perang ini dilanjutkan? Nah, kan cuman egonya Trump saja yang terlalu besar yang menolak agar ya perang ini di stop. Oke teman-teman, kita bakal tengok dulu bagaimana kondisi chaos yang terjadi di Amerika. Lonjakan harga BBM yang naik sehari, teman-teman, naik 77%. Gila, hampir 2 kali lipat ini. Kita simak dulu informasi selengkapnya. They weren't lying, guys. It's real. People out here taking pictures. They don't even $8. $8.21. You might as well get you a horse. Pemirsa, krisis bahan bakar di Amerika Serikat kini semakin mengkhawatirkan. Harga BBM dilaporkan melonjak tajam hingga mencapai sekitar $8,5 per galon atau setara Rp145.000. Kenaikan ini terjadi dalam waktu singkat dan terus memicu keresahan di tengah masyarakat. Warga mulai kesulitan memenuhi kebutuhan energi sehari-hari, dari transportasi hingga aktivitas rumah tangga. Sejumlah analis menilai kondisi ini dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri, situasi geopolitik global, serta keputusan politik dalam negeri. Kini pertanyaan besar pun muncul, siapa yang bertanggung jawab atas krisis ini? Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah cepat untuk menstabilkan harga dan menjamin pasokan energi. Kami akan terus mengabarkan perkembangan terbaru untuk Anda. Hey everyone, so I'm here in Charlotte. Since the start of Trump's war of choice, it's $15 more every time you fill up your tank of gas. The price of diesel has now gone up 80% since the start of the war. And you best believe that's going to carry over to how much you're paying for all the goods that are being transported on those semis. We've got a president who is paying more attention to what he thinks is in his best political interest and personal interest as opposed to what is in the best interest of working people in America. Aku lagi isi bensin di Los Angeles. Kita lihat ya, harganya tuh berapa di sini. Harga per tanggal 7 April 2026. Termurahnya itu $6,7 per galon, guys. Gila banget. Harga sebelumnya $4 per galon, bahkan di tempat aku tinggal New Hampshire itu cuma $2,8 per galon. Jadi ini aku isi 5,3 galon. Totalnya itu
$36 karena bener-bener hampir nyentuh $7 per galonnya. Why is gas $5 a gallon? And like, why do I have to pay rent? And why is rent so high? And why do I have to drive my car and get the gas that I have to get to go to the job that I have to pay for rent? Why do I have to do all of that stuff? And why are you making it so expensive to do it? I don't even want to get out and pump my gas. It feels like getting out and just knowing someone's gonna stab you. Why would you get out? This is beginning. This is the beginning of life. What am I supposed to do forever? It's gonna worse. Asked about gas prices. The average price of a gallon of gas is now $4.30 All right, in this yeah. country. And you know what? And we're not going to have a nuclear weapon in the hands of Iran. The gas will go down. As soon as the war's over, it'll drop like a rock. But tonight, gas prices are climbing in every state, surging fastest in the Great Lakes, Illinois, Ohio, Wisconsin, and Michigan. These drivers protesting outside Detroit. I have family members who are ill, and I can't go visit them across the state or up north because it's too expensive right now to drive. It couldn't come at a worse time for consumers who are gearing up for the summer travel season. The nation's highest prices in California, where gas now averages $6 a gallon, even more at some stations. It's kind of shocking at this point how much we're paying for this. Our Jacqueline Lee is in Los Angeles outside a Costco gas station. Drivers here are on the hunt for the cheapest gas, willing to wait in long lines like these to save money. The cost of diesel, which powers trucks and tractors carrying goods across the country, is up by almost $2 a gallon. Jessica Woods co-owns a grocery store in Washington, D.C. She says fuel surcharges on her food deliveries have more than doubled, forcing her to raise prices. How hard is that decision for you to say, we're going to have to pass down the costs to shoppers? Incredibly hard. But ultimately, if we're going to keep the lights on, we do have to charge as much as we pay. It's just math. Yeah, exactly. David, the president says gas prices will drop like a rock, but even if the strait reopens tomorrow, analysts say it could take a year for gas to get back to its pre-war levels. David. Affecting a lot of people, Elizabeth. Ketegangan diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran memicu gejolak politik domestik di Washington. Anggota parlemen dari Partai Demokrat kini menyerukan pencopotan Presiden Donald Trump setelah munculnya ancaman militer yang dinilai melanggar hukum internasional. Ancaman Presiden Trump untuk menghapuskan seluruh peradaban Iran telah memicu gelombang protes dari puluhan anggota Kongres Demokrat. Mereka mendesak penggunaan proses pemakzulan atau impeachment atau amandemen ke-25 untuk menyatakan Presiden tidak lagi layak menjabat. Meskipun gencatan senjata 2 minggu telah disepakati, tekanan publik tetap tinggi. Kantor-kantor Kongres dilaporkan dibanjiri ratusan panggilan dari warga yang mengkhawatirkan retorika apokaliptik terhadap negara berpenduduk 91 juta jiwa tersebut. We cannot excuse what the president said as a negotiating tactic. Threatening genocide is not a negotiating tactic. It is important that even though we were able to get this ceasefire, which I pray holds, that we hold this president accountable for what he threatened. Because threatening genocide is not just against international law, it's against our federal law too, and it is our job as Congress to stand up. Dan seperti diketahui, Rendra dan pemirsa TV One, saat ini saya berada di depan salah satu BBM atau stasiun pengisian bahan bakar minyak, di mana harga beberapa hari yang lalu kembali naik. Saat ini terlihat $4.49, di mana per galon atau kalau apabila dirupiahkan adalah Rp20.000 per liter, angka yang cukup mengkhawatirkan. Secara psikologis ini dikhawatirkan akan menembus $5 per galon, dan inilah yang membuat warga Amerika Serikat sangat berharap agar apa yang terjadi saat ini, terutama di kawasan ataupun di Selat Hormuz, seperti diketahui Angkatan Laut Amerika Serikat masih memblokade kawasan tersebut, sehingga distribusi ataupun aliran pendistribusian minyak ke berbagai negara terhambat. Dan saat ini sepertinya warga Amerika Serikat
tidak peduli bagaimana kebijakan yang akan dilakukan oleh Gedung Putih. Yang penting mereka sangat berharap agar harga-harga, terutama harga BBM dan harga kebutuhan hidup bisa kembali normal. Dan tadi juga Trump menyampaikan bahwa harga BBM nantinya akan jatuh kembali seperti normal, bahkan lebih murah apabila Iran ataupun Amerika Serikat mencapai kesepakatan, diantaranya apabila memastikan ataupun Iran memastikan negaranya tidak akan mengembangkan senjata nuklir dan juga menyerahkan seluruh uranium yang telah diperkaya. Dan tadi juga Trump menyinggung bahwa saat ini Iran sudah memiliki draft atau proposal yang bisa dibahas dalam perundingan berikutnya. Namun Trump menyatakan bahwa proposal tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan oleh Amerika Serikat dan dirinya masih terus berharap agar Iran kembali memastikan memenuhi tuntutan utama Amerika Serikat untuk tidak akan mengembangkan senjata nuklir dan juga menyerahkan uranium yang telah diperkaya. Rendra. Baik, Yandri, lalu dengan perdebatan mengenai dihitungkah waktu gencatan senjata ini sebagai waktu perang dan dengan perdebatan yang terjadi di Kongres ini, nah ini sebagian besar dari peserta Kongres ini lebih condong ke mana? Apakah menyetujui pernyataan dari pemerintah dalam hal ini adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump atau mungkin ke arah sebaliknya? Dan apakah ada rencana hasil Kongres nantinya akan diumumkan? Yandri. Iya, Rendra, seperti diketahui dari kubu atau Partai Republik ini mendukung sekali, bahkan memuji langkah apa yang dilakukan oleh Gedung Putih, di mana Trump lebih tegas dalam menekan Iran dibanding dengan presiden-presiden sebelumnya. Dan ini adalah suatu hal yang patut dilakukan agar Iran tidak akan mengembangkan senjata nuklir, di mana seperti diketahui bahwa Iran adalah merupakan salah satu ancaman utama dari keamanan nasional Amerika Serikat apabila berhasil atau telah mengembangkan senjata nuklir. Dan sehingga dari Partai Republik pun tidak ada rencana ataupun tidak terlalu berniat untuk mendorong Trump untuk melakukan apa yang seperti di Undang-Undang War Power Resolution, meskipun sejumlah anggota dari Partai Republik pun mulai mempertanyakan ataupun meminta Gedung Putih untuk melakukannya, dan juga dari Partai Demokrat menekankan ataupun menyoroti akan apa yang dilakukan Gedung Putih atau Trump yang tidak memperhatikan undang-undang federal tersebut. Meskipun alasannya Trump ataupun Menteri Perang waktu itu, Pete Hegseth, menyampaikan bahwa perhitungan 60 hari ini belum memenuhi syarat waktu karena adanya gencatan senjata, dan menurut dari anggota Kongres Partai Demokrat ini adalah merupakan akal-akalan dari Gedung Putih. Namun demikian hingga saat ini Kongres masih belum bisa langsung menindaklanjuti karena masih dalam reses yang dimana rencananya akan kembali pada 11 Mei ya teman-teman, mendatang. sudah kita simak ya informasi berikut terkait ya kondisi ekonomi di Amerika yang luar biasa sangat krisis teman-teman, dimana ya kenaikan harga BBM tuh terus merangkak naik, bahkan sehari naiknya sampai 77%. Nah ini kalau misalnya dibiarkan ya Amerika bisa kolaps kapanpun. Karena sekali lagi teman-teman, ekonomi Amerika ini ditopang oleh hutang. Hutang yang begitu besar, dan ini adalah bom waktu. Kalau misalnya negara-negara lain sudah tak percaya dengan dolar, maka ekonomi Amerika akan runtuh dalam semalam. Kalau seluruh dunia membakar dolar, teman-teman, AS itu bakal jatuh. Jadi sangat mudah sebenarnya ingin mengalahkan Amerika. Ya tinggalkan dolar. Kalau dolarnya jatuh ya mereka nggak akan bisa apa-apa. Nah, tinggal ya berani atau enggak. Negara-negara seperti Cina, Rusia sudah berani meninggalkan dolar. Tinggal Indonesia berani nggak nih? Nah, itu pertanyaan yang lain. Yang jelas
Ya, ini kabar gembira juga buat Indonesia. Mudah-mudahan ya Amerika segera sadar dengan kesalahan kebijakan yang ngawur, kebijakan Trump ini segera diakhiri. Terima kasih teman-teman. Jangan lewatkan update menarik lainnya di Kajian Online. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar dapat informasi terbaru dari Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.